Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbiru takbira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang baik ini untuk berdiskusi, yang mana ini adalah usaha saya untuk menyampaikan fungsi sosial kepada pendengar sekalian untuk membahas salah satu aspek penting di dalam Al-Quranul Karim, kitab yang menjadi pegangan kita hingga akhir zaman, hingga maut menjemput kita. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada episode sebelumnya, di mana pada episode sebelumnya kita membahas bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi pokok-pokok akidah dan syariat. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang aspek akhlak di dalam Al-Quran. Pendengar yang insya Allah berbahagia, di samping Al-Quran ini meliputi akidah dan syariat, ia juga meliputi akhlak. Akhlak di sini bisa berupa akhlak robani, yaitu penyatuan hubungan dengan Allah dan kedalaman takwa kepadanya, seperti ikhlas baginya, bersandar, bertawakal kepadanya, mengharap rahmat, takut akan azabnya, malu kepadanya, senantiasa mensyukuri nikmatnya, sabar dalam menerima cobaan, ridho terhadap qada dan ketetapannya, senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, merasakan adanya kebersamaan dengannya, dan mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Banyak sekali ya. Nah, biasanya akhlak robani ini yang menjadi perhatian utama dalam ilmu tasawuf ya, atau suluk ya, atau akhlak ini juga bisa berupa akhlakul insaniyah. Kalau yang tadi kita bicara akhlak robani, yang mana di sana pokok pembahasannya adalah bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Jadi, tata cara berperilaku kepada kita adalah bagaimana kita bisa membina hubungan baik antara kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan Tuhan kita. Nah, di sisi lain ada juga akhlak insaniyah yang berisi tentang interaksi sosial antara manusia. Interaksi sosial di antara manusia ini gak akan sempurna jika tidak ada akhlak-akhlak ini, seperti halnya kejujuran, amanah, murah hati, dermawan, berani, tawadu, menjaga atau memenuhi hak, rasa malu, menahan diri, lemah lembut, sabar, adil, rahmat, dan lain sebagainya, yang tentu saja sangat banyak jika disebutkan satu persatu. Nah, Al-Quran ini menganggap dua macam akhlak ini, akhlak robani dan akhlakul insani, termasuk kesempurnaan iman dan takwa. Karena itu kita melihat Al-Quran menyatukan iman dalam akhlak dan perilaku yang luhur, baik dengan Allah atau dengan manusia. Nah, bisa dilihat para pendengar sekalian di Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2-4 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Rabb mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Dari sini kita mendapatkan bahwa Al-Quran mencampur antara akhlak robani dan akhlak insani, lalu meletakkannya di dalam satu tempat, satu wadah. Hal serupa juga kita dapatkan secara jelas ketika Al-Quran menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, sebagaimana dalam awal surah Al-Baqarah, sifat orang yang berfikir di Al-Quran surah Ar-Ra'd, lalu Ibadur Rahman di akhir surat Al-Furqan, dan sifat orang-orang yang berbuat kebajikan di surat Adz-Dzariyat. Sifat orang-orang yang baik juga ada di Al-Quran surah Al-Insan dan lain sebagainya, yang bisa kita kaji satu persatu dengan waktu yang sangat lama selagi kita bisa membuka Al-Quran kita. Intinya, ayat-ayat tersebut dan masih banyak ayat-ayat lain yang menceritakan tentang bagaimana Allah mengutamakan nilai-nilai rabbaniyun, mengalahkan nilai-nilai akhlak yang menjadi pembangun karakter building manusia. Seperti itu.
Nah, di sini Allah juga berfirman ketika menjelaskan hakikat dari kebajikan setelah menyebutkan kebaikan akidah, kebaikan ibadah, kebaikan amal, lalu kebaikan akhlak dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 177 yang artinya, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di sisi lain Allah juga berfirman dalam mensifati orang-orang yang kehilangan iman. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105 yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pendusta. Allah juga menyifati hamba-hamba yang ia cintai, yang dikuatkan dengan pertolongannya, yaitu berupa akhlakul karimah, akhlak yang mulia, seperti yang disebutkan dalam salah satu firman-Nya di Al-Quran surat Ali Imran ayat 148 yang artinya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada juga di Al-Quran surah Ali Imran ayat 146-nya, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dan kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Dan lain sebagainya ya, masih ada ayat lagi yang mungkin bisa dicari secara mandiri. Nah, di sini banyak sekali ayat-ayat tadi yang menceritakan tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang memiliki sifat-sifat mulia. Tadi ya, sifat-sifat baik, orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya, sifat-sifat orang yang senantiasa bertaubat akan kesalahannya, dan lain sebagainya. Karena pentingnya akhlak dalam pandangan Al-Quran, maka kita mendapatkannya menganggap akhlak itu sebagai buah inti bagi ibadah-ibadah wajib semacam mendirikan salat. Maka dari itu dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang ayat yang sering kita dengar ya, yang artinya dirikanlah salat karena sesungguhnya salat ini mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Begitu pula halnya dalam berzakat. At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Sama juga ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, di sini adalah sifat-sifat yang Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki kemurnian hati, kebersihan jiwa, dan akhlakul mulia. Yang semua itu dibingkai dalam satu bentuk akhlak yang mulia tentu saja. Dalam kisah-kisah Al-Quran kita mendapatkan perhatian semua Rasul untuk menanamkan keutamaan dan memerangi kehinaan dalam masyarakat mereka. Ya, di samping mereka berdakwah tentang tauhid, tentang pengesaan Allah. Di sini contohnya Nabi Hud alaihissalam mengingkari kekerasan para penguasa dan orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Begitu pula Nabi Soleh mengingkari orang yang suka berfoya-foya dan berbuat kerusakan di muka bumi ini serta tidak berbuat kebaikan. Begitu pula Nabi Lut alaihissalam mengingkari penyimpangan seksual kaumnya. Nabi Syuaib itu menyeru kepada kesederhanaan dalam hidup dan memperbaiki hubungan muamalah, memenuhi timbangan dan takaran secara adil, tidak zalim, tidak jahat kepada manusia dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nabi Daud pun demikian. Nabi Daud alaihissalam ditunjuk sebagai hakim agar bisa mengadili manusia secara benar dan tidak mengikuti hawa nafsu sehingga menyimpangkannya dari jalan Allah. Nah, Allah menyifati para nabinya dengan berbagai sifat dan keutamaan akhlak yang membuat mereka sangat tepat untuk dijadikan sosok panutan umat manusia. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Allah berfirman juga tentang Nabi Ibrahim dalam Quran surat An-Najm ayat 37, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Begitu pula kepada Ismail dalam Quran surat Maryam ayat 54, sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya.
Begitupun kepada para nabi atau para rasul lain yang Allah berikan sifat kepada mereka yang memiliki keutamaan di dalam akhlak-akhlak mereka. Dan bisa kita lihat ya, mayoritas ayat itu biasanya ada di Al-Quran Surat Maryam, yang memang ada beberapa kisah nabi dan Allah menyifatinya di dalam ayat itu. Nah, yang termasuk menjadi pusat perhatian Al-Quran ialah apa yang berkaitan dengan filsafat akhlak atau penjelasan-penjelasan dasar untuk mengikuti akhlak. Tujuan akhlak dalam Islam dan kekhususannya serta jenis-jenis balasan karena perilaku yang mengacu kepada akhlak. Nah, ini banyak sekali ya. Atas dasar filsafat inilah Syekh Al-Alamah Muhammad Abdul Daros menulis bukunya Dusturul Akhlaq fil Quran, yang bahkan buku ini pernah ditulisnya menggunakan bahasa Perancis untuk mendapatkan gelar doktornya. Inilah disertasi yang ditulis oleh beliau di Perancis waktu itu, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, di situ terdapat beberapa penulisan yang memang menjelaskan bahwa Al-Quran sejatinya adalah salah satu kitab akhlak. Jadi kalau misalnya kita ingin mengkaji buku-buku yang berbicara tentang norma atau perilaku atau kesempurnaan akhlak, Al-Quran bisa menjadi salah satunya. Bahkan di dalam Islam, Al-Quran itu menjadi buku induk, sehingga tidak salah jika kita menjadikan Al-Quran sebagai tata kelola hidup kita, tata akhlak kita. Banyaklah ya ayat-ayat yang menjelaskan sebagaimana tadi. Allah bahkan tidak hanya berbicara tentang perintahnya, Allah tidak menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang solih, Allah juga menceritakan tentang para nabi, para rasul yang juga Allah sifati dengan sifat-sifat terpuji mereka. Lantas setelah kita ditunjukkan dengan beberapa contoh tadi, apakah kita meragukan Al-Quran sebagai kitab-kitab yang berisi rambu-rambu tentang akhlak? Tentu saja sebagai seseorang yang insya Allah ya kita mengaku beriman, kita hendaknya menjadikan akhlak Quran adalah akhlak kita. Makanya ya tadi dari awal juga sudah dijelaskan bahwa akhlak seorang muslim sejatinya adalah akhlak robbani dan akhlak insani. Kenapa ya? Karena kita memiliki aspek yang bermacam-macam dalam hidup kita. Kita tidak berhidup hanya untuk di dunia saja, kita juga hidup di akhirat nanti. Sehingga keseimbangan antara akhlak robbani dan akhlak insani ini harus kita pertahankan, harus kita revolusikan, harus kita benar-benar ditingkatkan lah. Bahkan di sini Allah kan tadi sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini akan Allah kategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini bisa dikategorikan sebagai orang yang takut tanda kutip kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah cita-cita kita. Di samping kita memiliki peran atau fungsi sosial yang baik di masyarakat kita sebagai seseorang yang bermanfaat, kita juga memiliki kedekatan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengikuti arahan-arahan dari nilai-nilai akhlak robbani yang sudah dipaparkan tadi. Al-Quran tidak mengesampingkan peranan akal dan tidak pula mengenyampingkan sentuhan akhlak. Bahkan akal ini dianggap sebagai cahaya di atas cahaya. Al-Quran juga memberi isyarat untuk mengambil manfaat dari iktibar yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 17 yang artinya, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Al-Quran di sini lebih menitik beratkan sesuatu yang dapat membangkitkan amal daripada perhatian terhadap gambaran amal itu sendiri. Al-Quran menganggap hati merupakan inti keselamatan dan keberuntungan di akhirat. Al-Quran juga menjadikan setiap amal memiliki balasan di dunia maupun di akhirat. Tentu saja ini adalah keindahan Islam, yang mana ketika kita baik, Allah akan mengganti perbuatan baik kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan kesenangan yang sementara, dan di akhirat juga ditambahkan dengan kesenangan yang abadi. Jadi terbentuknya pribadi muslim yang baik ini tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan akhirat saja, melainkan kebahagiaan dunia pula. Meskipun secara hakikat kebahagiaan dunia adalah sementara, bukan berarti kebahagiaan dunia ini adalah sesuatu yang sepele. Mengingat Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada kita untuk mendoakan agar kita memiliki kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan ini juga yang sering kita sampaikan dan sering kita untai ya dalam doa kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu.
Akhlak yang disebutkan di dalam Al-Quran ini memiliki keistimewaan karena keumumannya. Tanpa ada pemilihan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, antara satu golongan dengan lainnya, sebagaimana ya yang dikisahkan Al-Quran tentang orang-orang Yahudi yang berkata dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 75, orang-orang Yahudi itu berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, orang-orang yang tak huruf. Disebutkan di dalam Taurat mereka bahwa sebagian di antara mereka tidak boleh memperlakukan riba, tapi boleh diterapkan terhadap orang selain Yahudi. Yang tentu saja ini berbeda dengan ajaran agama Islam. Ya memang Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil dengan siapapun, baik muslim maupun non-muslim. Oleh karenanya cakupan akhlak di dalam Al-Quran sejatinya adalah umum. Bisa diterapkan oleh siapapun. Bisa diterapkan oleh kepada siapapun dan untuk alasan yang baik dimanapun. Akhlak yang disebutkan di dalam Al-Quran juga memiliki keistimewaan karena nilai keseimbangannya. Yaitu apa? Memberikan hak kepada akal kita, kepada hati dan badan kita. Sebagaimana ia juga memberikan hak kepada individu dan masyarakat. Sehingga tidak ada orang yang bisa berbuat zalim terhadap hal yang lain. Nah bahkan di sini Al-Quran Suratul Rahman ayat 8 dan 9 menjelaskan artinya, supaya kalian jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi neraca itu. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nilai-nilai keadilan. Banyak juga yang menjelaskan tentang nilai-nilai kejujuran, yang semuanya tergabung dalam bingkai akhlakul karimah yang menjadi perhatian penting di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa akhlak karimah akan masuk ke dalam derajat takwa. Begitupun sebaliknya, jika orang-orang di sini berbuat zalim, berbuat curang dan lain sebagainya, ini Allah akan menghukumnya dengan siksaan yang pedih. Nah tentu di sini selagi kita membaca Al-Quran dan orang-orang yang seharusnya mempelajari Al-Quran di sini hendaknya memiliki sifat yang mulia, terlebih ketika orang ini sudah paham apa isi dari Al-Quran kita. Memang di sini kita mungkin belum sampai pada derajat ahlu Quran ya, karena kita juga masih belajar step by step, satu persatu, melihat dari segala kemungkinan, dibuka dari lembar tiap lembar untuk menemukan pelajaran-pelajaran yang berarti. Tapi di sini kita sudah memahami juga bahwa secara umum Al-Quran menjelaskan tentang akhlak, yang tidak hanya sesempit Al-Quran menceritakan tentang agama dan ibadah saja, tapi Al-Quran juga menceritakan tentang aspek dalam berkehidupan kita. Semoga kita bisa memaksimalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, membangun peradaban dengan akhlak yang mulia, membangun diri kita dengan kesungguhan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Untuk episode berikutnya kita akan melanjutkan bagaimana peran Al-Quran sebagai kitab ini untuk semua zaman hingga yaumil akhir. Terima kasih atas partisipasinya para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wa akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.